Sudah hampir 1 bulan mereka menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Tapi tidak ada kemajuan dalam hubungan di antara kedua orang itu. Semenjak kemunculan Joanna, Panji menjadi sangat jarang pulang. Keberadaan pria itu di rumah, hampir bisa dihitung dengan jari. Dia hanya pulang jika harus mengganti baju kantor, atau sekadar ingin makan masakan Anjani. Katanya masakan itu, mirip masakan sang bunda. Kamu tinggal di apartemen? Anjani sebenarnya tidak mau percaya, tapi dia tidak memiliki hak mengorek penjelasan dari sang suami. Pagi itu Panji pulang dengan muka kusut seperti pakaian belum disetrika, dan dengan entengnya meminta Anjani membuatkan bubur ayam. Padahal Anjani dipastikan akan telat mengajar. Sumpah demi apa, Panji lagi-lagi mengancam dengan isi perjanjian konyol itu. Terpaksa, sangat terpaksa malah. Akhirnya Anjani mengalah dengan meminta izin kepada kepala sekolah, bahwa dia akan datang terlambat. Wajah Anjani tak kalah kusut. Dia harus membuat makanan itu, sementara Panji menunggu di meja bersama segelas kopi yang masih mengepul. Jika dilihat, mereka seperti pasangan yang sangat harmonis dan saling mencintai. Asal kamu tidak mengadu pada orang tua kita, maka posisi kita akan aman. Panji menatap datar. Kedengarannya sangat mudah dan gampang. Seolah pernikahan mereka memang tidak berpengaruh banyak pada kehidupan sosial pria itu. Anjani mengaduk bubur dengan gemas, dan melirik makhluk satu itu dengan ganas. Seenaknya saja Panji mengatakan hal demikian, aku tidak mempermasalahkan dimanapun kamu tinggal, meski di bawah kolong jembatan sekalipun. Tapi tolong, jangan nodai hubungan ini dengan kehadiran wanita lain di dalam hidup kita. Anjani memejamkan mata, menahan sakit yang menjalari dada. Mengapa diabaikan orang yang memang tidak menginginkan dirinya, rasanya dapat sesakit ini. Membayangkan sang suami mungkin tidur ditemani oleh wanita lain. Sementara dia menjadi penjaga pintu setiap waktu, berharap suaminya pulang tetapi ternyata sia-sia. Anjani beristighfar dalam hati. Kembali dia menyadari posisi dirinya di dalam kehidupan Panji. Apa maksud perkataanmu? Panji menatap dingin, hingga membuat bulu kuduk Anjani merinding. Tangannya bergerak ke tombol pengecil api. Dia kemudian membalikkan tubuh, dan mendapati Panji tengah menatap dirinya. Bukan tatapan penuh kerinduan, atau penuh cinta. Itu adalah jenis tatapan dingin dan tidak suka, karena Anjani telah berani mengungkit-ungkit kehidupan pribadinya. Kamu dan Joanna bersama lagi, kan? Aku tidak buta dan tuli, hingga gosip murahan seperti itu pun aku tidak tahu. Anjani serasa menusukkan pisau tajam ke dalam telapak tangan, ketika mengatakan hal itu. Perih dan berdarah-darah, hingga dia pun harus menggigit bibir kuat agar tidak menangis. Lalu apa urusannya denganmu? Sudah tertulis dalam poin keempat perjanjian kita, bahwa setelah menikah maka kita akan bebas menentukan dengan siapa kita dekat dan berteman. Aku memilih Joanna sebagai teman dekatku, karena kami sudah lama tidak bertemu, dan aku merasa nyaman dengannya. Panji terlihat tidak peduli dengan beban di pundak Anjani. Anjani menarik napas dalam, sebelum dia duduk di salah satu kursi. Baiklah, jika itu memang pilihanmu. Aku merelakan kamu memilih dia, daripada pernikahan kita. Sejak awal hubungan ini memang tidak memiliki fondasi, jadi aku juga tidak menyalahkanmu atas ketidaknyamanan ini. Itu dua hal yang berbeda. Tidak. Kamu bisa menceraikanku, jika memang kamu ingin bersama Joanna. Kenapa dia harus menangis di depan pria sombong ini?
Seharusnya Anjani membenci pria itu. Seharusnya tidak ada rasa rindu yang menyergap tiap malam karena pria ini. Seharusnya, beribu penyesalan membuat dada Anjani terasa makin sesak. Seharusnya kamu lebih bisa menjaga sikap di depan umum. Kalau memang tidak menginginkanku, bukan berarti bisa bersikap seenaknya di luar sana. Dasar murahan. Apa kamu mau mengatakan bahwa kamu cemburu? Panji bergeming di tempat. Seolah dia baru menyaksikan adegan dari salah satu film hitam putih. Hal itu membuat dirinya bingung setengah mati, karena tidak dapat memahami maksudnya. Anjani mengusap air mata dengan kasar. Matanya menatap sebal pada pria, yang juga masih menatap dengan tidak kalah tajam. Aku masih bisa menanggung sakit hati, dengan pemberitaan yang selalu memojokkanku. Tapi apa kamu pernah berpikir, bagaimana perasaan orang tua kita jika mengetahui perbuatan kamu itu? Apa memiliki banyak teman wanita itu salah? Panji seakan sengaja menyulut bara di dalam hati Anjani, dan sepertinya gadis itu memang terpancing. Tentu saja salah. Karena seluruh dunia tahu jika kamu sekarang sudah memiliki istri. Toh kita tidak saling mencintai, dan menjalaninya karena terpaksa, kan? Anjani serasa menelan duri landak, demi mendengar ucapan santai pria super tampan nan rese itu. Mengapa dia harus mempermalukan diri sendiri? Tidak seharusnya dia bersikap seperti istri yang kebakaran jenggot, karena merasa diduakan. Entah mengapa, Anjani seperti kehilangan kendali setelah berdekatan dengan Panji. Pria itu bukan hanya telah mengacaukan hidupnya, tetapi juga pada perasaan Anjani yang mulai meragu. Kamu benar. Maafkan aku karena terlalu emosi. Sebaiknya lupakan saja perkataan tidak pentingku tadi. Anjani berusaha menetralkan emosi yang membakar. Dia lalu beranjak mengambil mangkuk, kemudian menuangkan bubur yang sudah matang. Dia menambahkan kuah kaldu, dan perlengkapan di atasnya. Aku tidak bisa menemanimu sarapan, ini sudah telat. Terima kasih. Anjani yang sudah di ambang pintu dapur, menoleh demi mendengar ucapan enggan pria itu. Sama-sama. Dan soal perpisahan, aku belum berniat untuk menceraikanmu. Anjani hanya mampu menatap punggung kukuh itu dengan perasaan nelangsa. Memangnya apa yang bisa diharapkan dari hubungan ini? Perasaan Anjani semakin kacau dengan ucapan Panji. Dirinya semakin takut menghadapi hari-hari ke depan. Panji memperlakukan dirinya seolah boneka, yang bisa dipermainkan sesuka hati. Pria itu menarik ulur tali, tanpa tahu jika simpulnya semakin tipis. Anjani mengendarai motor metik dengan perasaan masih berkecamuk. Dia tidak mengetahui, jika Panji memperhatikan kepergiannya dari balik gorden jendela. Bahkan hingga sosok itu berbelok di pintu gerbang rumah. Pria itu menarik napas panjang, sebelum menghempaskan tubuh di sofa ruang keluarga. Panji berpikir jika dirinya sudah gila, karena tidak mampu melupakan Anjani. Satu hal yang jarang terjadi kepadanya. Dia pernah memiliki hubungan dengan sederet wanita. Mereka keluar masuk dalam hidupnya. Tetapi otaknya tidak mampu mengingat nama mereka satupun, kecuali mungkin Joanna. Gadis itu adalah cinta pertama. Cinta yang sudah membuat hidupnya kacau, sekaligus penuh petualangan baru. Kini tiba-tiba Joanna muncul lagi di dalam kehidupan tenangnya. Dia menawarkan kembali cinta, yang dulu sempat disia-siakan. Joanna memang semakin cantik dan modis. Mengingat pekerjaannya sebagai pemilik rumah perhiasan mewah, warisan dari almarhum sang suami terdahulu di Zurich. Joanna tumbuh lebih dari yang selama ini dibayangkan dalam benak Panji.
Tapi dia tidak suka dengan yang berbau silikon, seperti yang kini banyak melekat pada bagian tubuh Joanna. Joanna dulu pernah menikah dengan miliarder tua, yang 2 tahun lalu meninggal dunia dengan mewariskan sebuah toko berlian ternama. Joanna yang dikenalnya dulu sebagai pribadi sederhana dan lugu, kini telah berubah menjadi orang lain. Perasaan Panji tidak lebih baik dari sebelumnya. Joanna memang selalu bersamanya, menghabiskan banyak waktu di sela pekerjaan yang padat. Joanna menginginkannya kembali. Tetapi benak Panji justru dipenuhi seraut wajah Ayu, yang selalu tidak bersahabat kepadanya.